Unshakable people, happy Sunday. Selamat datang kembali di ibadah online Unshakable Church hari ini. Saya ucapkan welcome home untuk saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah online Unshakable Church melalui YouTube channel kami. Kami mengundang saudara untuk dapat mengakses connection card yang linknya sudah tertera di layar saudara. Kami rindu untuk dapat mengenal saudara lebih dalam lagi karena saudara adalah keluarga bagi kami. Kami punya pengumuman penting untuk minggu ini. Kami undang saudara untuk hadir di Midweek Devotion. Hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui live Instagram Unshakable Church. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, saya mau share satu ayat di 1 Tawarikh 26 ayat 14. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Bulan ini kita belajar mengenai testify, bagaimana kita menceritakan apa yang kita alami di dalam Tuhan. Saya dorong setiap kita, yuk mari kita ceritakan hal-hal yang kita alami di dalam Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab percaya banyak orang-orang yang akan terberkati dengan cerita kita yang pastinya mereka akan juga bisa mengalami apa yang kita alami juga di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai hari ini, memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang sungguh dahsyat di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh mengalami kasih Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Hari ini kami mau sama-sama bersuka cita Tuhan, menyembah Tuhan, mengalami pribadi Engkau Tuhan. Dan kami berdoa, kami siapkan hati kami siapkan diri kami mau bersama-sama menyembah Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, yang mengerjakan setiap perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam hidup kami. Kami berdoa, kami siap untuk hari ini untuk beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday saudara dan enjoy the service. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya sungguh percaya ada sukacita di tengah-tengah hidup kita. Amin. Come on, let's we praise Him. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Come on. Hey. Sebab Tuhanlah perisai iman kita. Di atas air ku berjalan denganmu, walaupun badai dan bumi pun bergoncang, tiada yang mustahil untukmu, karena Engkaulah Tuhan. Hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau perisai imanku, dan ku kan percaya selamanya. Everybody clap your hands. Di atas air ku berjalan denganmu, walaupun badai dan bumi pun bergoncang, tiada yang mustahil untukmu. Come on.
Halo Unshakable People, selamat pagi, happy Sunday semua. Udah pada sarapan belum nih? Ya, kalau belum, kita ngopi dulu ya. Cheers semua. Mantep. Pagi-pagi gini, ngopi dulu sebelum kita beraktivitas. Oke? Kita udah sama-sama praise. Kita sebentar lagi mau memberikan yang terbaik. Yuk kita sama-sama persiapkan hati kita untuk pemberian kita yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama bahas, buka di satu perikop firman Tuhan di Esra 2. Ya, kita sama-sama buka di Esra 2 ayat 64. Ya. Jadi ceritanya waktu itu orang-orang Israel kembali dari pembuangan dari Babel menuju ke Yerusalem. Ya, di ayat 64 disebutkan seluruh jemaat itu bersama-sama ada 42.360 orang. Ya. Dan kita mau soroti di sini di ayat 68 disebutkan di terjemahan baru adalah beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Oke, saudara, ketika orang-orang buangan sampai di rumah Tuhan di Yerusalem, beberapa pemimpin kaum memberikan persembahan sukarela untuk membangun kembali rumah Tuhan. Mereka memberi sumbangan menurut kemampuan masing-masing dan hasilnya ialah 500 kg emas, 2.800 kg perak, dan 100 jubah untuk para imam. Oke, baik saudara-saudara, saya di sini mengkonversikan 500 kg emas dan 2.800 kg perak. Kalau dijumlahkan dengan harga emas dan perak saat ini, yaitu total sekitar nilainya adalah 500 miliar rupiah. Wow, bukan jumlah yang sedikit ya saudara-saudara. Tapi yang menarik di sini adalah 500 miliar itu dikumpulkan oleh mereka, orang-orang buangan, secara sukarela dalam kondisi mereka baru kembali dari pembuangan. Ya, jadi kalau misalnya kita hitung berapa sih rata-rata pemberian dari satu orang saat itu adalah 500 miliar dibagi 42.360 jiwa, kurang lebih satu orang memberikan nilai sekitar 12 juta rupiah, saudara-saudara, pada saat itu. Di mana saat itu kondisi mereka baru kembali dari pembuangan. Oke, baik saudara-saudara, di sini yang mau saya highlight adalah di mana kerelaan dari orang-orang ini untuk mereka bisa membangun kembali rumah Tuhan pada saat mereka kembali dari pembuangan dari Babel, ya. Dan di sini juga yang menarik adalah bagaimana Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka, memberkati umat pilihan Tuhan sekalipun mereka dalam kondisi pembuangan, ya. Baik, mungkin saat ini kita sedang merasakan suatu kesulitan tersendiri, ya. Tapi di sini pasti ada berkat Tuhan yang mungkin kita tidak sadari. Tuhan senantiasa memberikan berkat-Nya kepada kita dan kita bisa berikan berkat itu, sebagian dari berkat itu untuk memberkati rumah Tuhan dan memberkati banyak orang, ya. Di mana kita di sini sama-sama diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, seperti umat Israel pada waktu itu. Amin. Baik saudara-saudari, untuk rekening persembahan perpuluhan dan persembahan khusus sudah ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik yang mau memberikan secara transfer maupun memberikan secara scan barcode juga sudah ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Selamat memberi. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi yang sudah memberi, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini di mana kami Tuhan boleh sekali lagi dapat memberi Tuhan suatu berkat yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu Tuhan, pada waktu mereka kembali dari pembuangan, mereka merindukan Engkau dan kami pun juga senantiasa merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami yang terbaik. Kami berikan dengan kerelaan kami Tuhan, dengan sukacita. Kiranya Engkau terima Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Thank you, Lord. Mari saudara, hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Thank you Lord, thank you. Bersyukur Tuhan buat iman yang Kau timbulkan dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Biarkan hari ini kami menyembah dengan iman Tuhan. Kami menyembah dengan iman kami. Thank you Lord, thank you Lord. The one who made the blind to see is moving here in front of me. Is moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my every fear. Silencing my every fear. The one who made the blind to see is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my every fear, silencing my every fear. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. Yes, Lord. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. The one who does impossible is reaching out to make me whole, reaching out to make me whole. The one who put that in this place. His love is flowing through my veins. His love is flowing through my veins. The one who does impossible is reaching out to make me whole, reaching out to make me whole. The one who put that in this place. His love is flowing through my veins. His love is flowing through my veins. I believe in you. I believe in you.
God of miracles. Mari saudara katakan, I believe, I believe. I believe in you. Yes, Lord. I believe in you. Yes, Lord. You're the God of miracles. Come on, sing. By faith, I believe, I believe. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Come on, recall your faith. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. The wonders and deeds. Come on, yes, God. The power of the reason why. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. God of miracles. The God who was and is to come. The power of the reason why. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. God of miracles. I believe in you. Come on. I believe in you. You're the God of miracles. I believe, I believe, I believe. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Once again, sing, I believe, I believe. I believe. Yes, Lord. We believe, God. We believe, God. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. The God of miracles. I believe, God. I believe. I believe, God. Amen, 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 amen. Wow, powerful praise and worship. So, sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Dimanapun Engkau berada, Tuhan hadir dengan hidup-Mu. Kami berdoa Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarkan ada firman yang dahsyat, yang luar biasa buat kehidupan kami. Kami tahu firman ini akan membangun hidup kami. Firman ini membawa pengharapan, firman ini akan melepaskan. Dan kami percaya, kami menerima yang baru hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap. Setiap orang yang siap menerima firman Tuhan hari ini, sama-sama katakan, Amen. Wow, silakan duduk. Saudara-saudara semua, dimanapun engkau berada. Hai Unshakable People, Jatinangor dan Bali, selamat pagi, apa kabar? Saya berharap semua diberkati dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Thank you buat Pastor Edo, Pastor Agnes, pastoral dan staff untuk semua kesempatan yang diberikan buat saya sharing hari ini. It's my pleasure to serving here. So, saya mulai dengan kalimat ini. Jesus always make it personal. Nah, Yesus itu selalu melakukan segala sesuatu secara personal. Dia selalu menyentuh hidup orang secara personal. Di Lukas 19 ayat 1-10 bicara tentang Zakheus.
Sakeus ini dikenal sebagai pemungut cukai. Nah, dia sering dibilang pemungut cukai karena pekerjaannya. Nah, Lukas 19 ayat 5 berkata begini, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus memanggil nama karena Yesus mentas personal hidup Sakeus, bukan sebagai pemungut cukai. Because Jesus always make it personal. So hari ini, sharing saya beri judul It's Personal. Oke, coba katakan kiri kanannya bilang It's Personal. Nah, tadi hidup Sakeus disentuh Yesus. Nah, hari ini saya mau bagikan tentang kehidupan wanita Samaria. Nah, Yesus juga menyentuh hidup wanita ini. Nah, hari ini kita belajar di mana? Di Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Perikop ini berjudul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Nah, Yesus ternyata menyentuh personal wanita ini juga. Apa yang Yesus lakukan? Yesus meminta air dari wanita ini. Sebenarnya tujuan Yesus meminta air karena Yesus ingin memberikan air kehidupan yang membuat dia tidak haus lagi. Tetapi sampai ke tujuan Yesus, Yesus harus make it personal pertama dulu dengan wanita Samaria ini. Nah, apa yang dia lakukan? It's personal. Yang pertama, personal breakthrough. Nah, kita lihat apa yang terjadi di sumur Yakub saat terjadi percakapan antara wanita ini dengan Yesus. Kita baca dari Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Nah, dia bilang begini, maka datanglah seorang perempuan Samaria itu hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-murid telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria ini kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Nah, ternyata sampai ke personal breakthrough, ternyata ada tembok, saudara, yang terjadi dalam kehidupan wanita Samaria ini. Nah, tembok apa yang menghalangi terjadinya personal breakthrough? Kita lihat dari ayat yang 7-9. Pertama, ternyata tentang masa lalu. Dia bilang apa? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, ini bicara tentang background keluarga. Tentang satu tempat bahwa orang ini tidak bergaul. Mereka berdua ada perbedaan. Nah, masa lalu ini ternyata menjadi tembok untuk orang tidak mengalami terobosan. Masa lalu seperti apa, saudara? Background saudara, mungkin background keluarga saudara, pola asuh saudara, trauma saudara. Nah, ini yang menghambat kita tidak sampai mengalami terobosan. Jangan sampai masa lalumu menghambat semua hal untuk engkau bertumbuh dalam Tuhan. Nah, kita tidak dapat memilih masa lalu kita, tetapi kita dapat memilih masa depan yang akan kita jalani. Makanya saudara, hari ini, maukah engkau berdamai dengan masa lalumu? Maukah engkau berdamai dengan masa lalumu? Supaya saudara mengalami personal breakthrough dalam hidupmu. Mari saudara, hari ini putuskan untuk masa depanmu. Oke, yang pertama, tembok masa lalu. Yang kedua, tembok yang menghalangi kita mengalami personal breakthrough, yaitu dosa. Katakan dosa. Nah, di ayat 18, Yesus bilang dia begini, sebab engkau mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Sebab hal ini engkau berkata benar. Yesus berkata untuk dia mengaku dosa bahwa yes, benar Tuhan, ini bukan suami saya. Jadi Yesus membawa dia mengaku bahwa dosa adalah sesuatu yang harus benar-benar dia mengaku bahwa yes, Tuhan saya berdosa. Tembok dosa membuat kita itu nggak menghalangi kita untuk sampai kepada Yesus. Wanita ini sadar bahwa benar dosa saya yang membuat saya nggak sampai kepada Yesus.
Kisah Rasul 3 ayat 19 bilang gini, dosa adalah dosa, sadar dan bertobat maka hidupmu akan diampuni. Yesus menawarkan air kehidupan buat dia, supaya dia melepaskan dosanya. Nah, bagaimana dengan hidup saudara? Apakah saudara hari ini mau sadar dan bertobat dengan setiap dosa yang saudara punya hari-hari ini? Datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, ini dosa saya mengaku. Agar hidupmu mengalami terobosan. Mari saudara, putuskan buat masa depanmu. Saya percaya saat tembok ini dihancurkan, dua tembok ini dihancurkan, dosa dan masa lalumu dihancurkan, saya percaya saudara akan mengalami terobosan. Katakan amin. Amen. Personal breakthrough terjadi saat dua hal ini dihancurkan, dosa dan masa lalu. Tetapi sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kehidupan wanita ini? Ternyata dia sudah mendengar Yesus sebelumnya. Hear about Jesus. Di mana? Di ayat 29. Mungkinkah dia Kristus itu? Wanita ini mempertanyakan. Karena dia pernah mendengar sebelumnya. Saudara, orang mengalami personal breakthrough karena dia pernah mendengarkan firman sebelumnya. Nah, di Roma 10 ayat 14-15, dia bilang begini. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saudara, penting sekali untuk kita memberitakan firman. Karena kita tidak tahu kapan orang akan bertobat dan mengenal Tuhan. Tugas kita adalah memberitakan agar mereka mendengar. Katakan amin. Jadi penting banget saudara memberitakan firman untuk orang mendengar. Sehingga mereka tahu, yes, ini ada keselamatan, ini ada pengharapan, ini ada kelepasan dari Yesus yang kita dengar. Wanita ini pernah mendengar Yesus sebelumnya. Makanya dia mulai mengalami personal breakthrough karena dia pernah mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, apa yang terjadi dengan kehidupan wanita ini? Saat dia datang dan bertemu Yesus, dia encounter with Jesus. Di ayat 25, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila dia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi, dia mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Wanita ini mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Dia telah berjumpa dengan Yesus, membuat dia membuka hidupnya dan mengalami perjumpaan secara pribadi. Amen. Jadi penting sekali saudara. Saat orang datang dan mendengar, dia akan mulai mengalami perjumpaan dengan Yesus. Orang bukan hanya tahu firman, orang bukan hanya tahu Yesus, tetapi mereka mendengar dan mengalami Yesus secara pribadi. Dan saya percaya, this is the pattern. Ini polanya. Saat orang mendengar dan berjumpa dengan Yesus, saya percaya orang akan mengalami personal breakthrough. Mendengar dan mengalami Yesus menjadi satu terobosan dalam kehidupannya. Katakan amin. Nah, saya kasih ilustrasi yang baik buat kita semua. Nah, ini perkenalkan mango sagu. Oke, dari dapur Eta. Mungkin saudara tahu, bisa pesan. Dan ini, saya akan makan sedikit, saudara. Enak banget, saudara. Saudara, kalau saudara cuma hanya dengar bahwa ini enak, tapi nggak pernah mengalami, nggak pernah encounter dengan mango sagu, saudara tidak akan mengalami sesuatu personal breakthrough karena enak banget, gue haus banget, tapi ini enak banget bener. Sama saudara, saat saudara mau mengalami sesuatu, saudara harus mendengar dulu. Oh iya, dia bilang ini enak. Mango sagu enak. Saya udah dengar, saya udah lihat di Instagram, banyak yang pesan. Tapi saya mau tahu ini enak nggak?
Makanya perlu mengalami, sepakat. Perlu mengecap, perlu benar-benar tahu bahwa ini enak. Nah, saudara saat mengecap, karena udah dengar mengecap, saudara mengalami personal breakthrough. Amen. Dan saya percaya, orang kalau ngecap akan mau lagi. Amen. Karena apa? Enak. Karena dia tahu, dia pernah ngecap. Amen. Yes. Dan saya percaya, sama seperti personal breakthrough dalam hidup saudara. Saudara harus ngalamin Tuhan. Saudara harus mengalami personal breakthrough. Because it's personal, saudara. Bukan kata orang, bukan kata dia, bukan kata dia ngalamin ini, testimoni orang, tetapi karena personal breakthrough yang saudara alami, saudara ngalamin sendiri, ngecap sendiri, become your personal breakthrough buat hidup saudara. Amen. Itu yang pertama. It's personal breakthrough. Yang kedua, saudara, yang saya mau bagikan. It's personal testifying. So, saat kita udah ngecap, ini enak, pasti kita akan bilang ke teman-teman kita, guys, ini enak banget. Mau coba nggak? Dan pasti orang akan bilang, wah beneran, dia pasti mau coba. Nah, ini seperti itu saudara, personal testifying. Marketing yang paling manjur saudara, marketing dari mulut ke mulut saudara. Amen? Nah, di personal testifying ini saya mau bagiin dua hal saudara. Yang pertama, apa yang wanita ini lakukan saat dia mengalami personal breakthrough? Dia ternyata speak up, saudara. Di ayat 28, 2-29 dia bilang begini. Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya. Apa yang dia katakan? Yesus mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi, speak up what people hear. Jadi, orang mau mendengar apa yang kita katakan, saudara. Nah, pertanyaannya, sehari-hari saudara katakan apa? Perhatikan setiap kata-katamu. Apakah membangun atau menjatuhkan saudara? Yang wanita Samaria ini lakukan, dia memperkenalkan Yesus. Karena dia mengalami sendiri personal breakthrough. Akhirnya, dari situ membawa dia membuat personal testifying. Buat setiap orang Samaria yang ada di kota itu. Bayangkan saudara. Dan banyak orang Samaria menjadi percaya. Karena apa? Speak up. Apa yang saudara katakan? Firman apa yang saudara bawa dalam hidup saudara, orang-orang di sekitar saudara? Itu yang menentukan apa yang akan mengubah hidup mereka. Katakan amin. Jadi, saat saudara sudah ngecap, saudara sudah ngalami, this is time to speak up what people hear about Jesus. Amen. Kita memperkenalkan Yesus yang efektif lewat hidup kita. Nah, yang kedua, show up. Saudara harus men-show up sesuatu apa yang telah berubah dalam hidup saudara. What people see from you. Jadi, di Yohanes 4 ayat 28-29 itu, mereka melihat wanita ini berubah dalam hal apa? Dalam hal pola pikir, dalam hal kehidupan yang membuat orang ini jadi percaya. Ya, dia itu kan suaminya begini. Suaminya kan bukan itu. Tapi saat dia berubah, pola pikirnya, kehidupannya berubah, dia memperlihatkan sesuatu, itu yang kita lihat bahwa, wow, this is personal testifying. Karena bukan hanya berkata-kata, bukan hanya speak up, tetapi dia show up sesuatu yang orang lihat bahwa, wow, dia berubah. Amen. Nah, saya percaya dua hal ini saat kita personal testifying, saat kita speak up, saat kita show up, orang akan melihat bahwa, wow, hidupnya berubah. Hidupnya benar-benar menjadi berkat. Dan wanita Samaria ini mengalami personal testifying. Yang luar biasanya, banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya karena perkataan perempuan itu. Wow. Yang mau saya simpulkan, personal breakthrough brings personal testifying. Listen up. Personal breakthrough bring
personal testifying. Personal testifying brings revival. Personal testifying brings revival. Saat engkau speak up, saat engkau show up, akan membawa kebangunan rohani dimanapun engkau berada. Katakan amin. Saya percaya saudara, ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Tetapi karena saudara ngalami, saudara akan speak up, saudara akan show up, dan tentu setiap orang di sekitar saudara akan melihat bahwa yes, hidupnya berubah. Itu akan membawa kebangunan rohani di sekitar hidup saudara. Amen. Ini yang hari ini saya mau bagikan. It's personal saudara. Mulai dari personal saudara. Mulai dengan apa yang disentuh dalam hidup saudara. Saat saudara melihat bahwa yes, Tuhan, saya mau mengalami personal breakthrough. Yes, Tuhan, saya mau mengalami personal testifying. Nah, hari ini saudara, saya percaya saudara akan mengalami hal ini. Amen. Satu testimoni yang luar biasa dari satu member kami di Jakarta. Dia latar belakang dari agama seberang. But sebelum dia datang ke kami, dia sudah pernah mendengar tentang Yesus. Nah, ada satu member kami yang satu kerjaan dengan wanita ini. Dia wanita, satu member kami ini yang ngalamin hal yang luar biasa. Mereka sekerja bareng. Ada satu ketika mereka ke Semarang, jadi mereka jadi tour guide gitu, lokal. Nah, di sana pas mereka lagi di satu gereja, karena itu gereja tua di Semarang, jadi mereka guidance orang buat lihat, dijelaskan dan sebagainya. Tapi teman member satu kami ini, dia melihat, kok teman saya ini kenapa dia datang dan duduk di gereja itu. Dan dia berdoa, saudara. Nah, tapi karena dia melayani untuk orang yang harus dia guidance, jadi dia nggak terlalu ini. Malamnya dia bertanya, kenapa, apa yang kamu lakuin di gereja itu? Dia bilang begini, saya berdoa, Kak. Oh, berdoa apa? Saya berdoa kepada Yesus. Teman saya, member kami yang satu ini, dia kaget. Kenapa kamu berdoa sama Yesus? Karena saya mencari Yesus dari sebelumnya, saya mendengar dia. Nah, dari situ malamnya dia karena mereka pergi ke Lawang Sewu, saudara tahu ini Lawang Sewu tempat yang istilahnya angker lah ya. Dia nggak damai sejahtera hari itu. Jadi dia bilang, boleh nggak saya didoain gitu. Jadi member kami yang satu ini, dia akhirnya doain wanita ini. Dia didoain, akhirnya puji Tuhan, dia mengalami kelepasan. Maksudnya damai sejahtera, dia tenang gitu ya. Nah, setelah itu pulangnya, dia tanya lagi, Kak, boleh nggak saya dilayani, saya pengen dibaptis. Kenapa pengen dibaptis? Karena saya mau mengenal Tuhan. Momen dia bilang mau dibaptis, malam-malam, waktu itu saya baptis dia. Malam-malam, saya kasih pengajaran tentang baptisan, dia mengenal Tuhan, dan hari itu, puji Tuhan, benar-benar dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Tapi ternyata background dia itu masa lalunya dengan keluarga yang keras, terus dosanya tentang okultisme karena keluarganya itu penganut sesuatu ajaran okultisme. Akhirnya itu yang membuat dia terikat. Akhirnya kita layani, dia dibebaskan, dan puji Tuhan saudara, hidupnya berubah. Even saat dia mengaku confess, dia speak up keluarganya bahwa saya sudah mengenal Yesus. Dia dicoret dari daftar keluarga saudara. Dia dianiaya, dia dieksekusi sampai kita harus tolong dia. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini dia bersukacita dengan dia percaya sama Yesus. Nah, yang saya amazed sebenarnya, beberapa bulan setelah itu, kita ketemu dan dia ngobrol. Kak, aku mau ngobrol sesuatu. Gimana? Kabarnya baik, Kak. Tapi saya lagi ngobrol sama beberapa teman, Kak, tentang Yesus. Nah, tentang Yesus, dan dia bilang, iya Kak, saya sudah memberitakan Yesus kehidupan mereka. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, good, lanjutkan. Kamu harus membawa mereka untuk lahir baru.
Oke Kak, saya lakuin. Dan pas saat Natal, dia membawa orang-orang itu datang ke Natal. Even orang itu masih memakai busana busana keagamaan, dan mereka datang ke Natal. Saya kaget dan saya bilang, wow, powerful ya kamu bisa bawa mereka. Iya Kak, karena mereka melihat hidup saya. Karena saya mengalami personal breakthrough dan personal testifying saya berikan, akhirnya mereka mau datang melihat apa yang saya punya. Wow, katakan wow saudara. Sampai hari ini dia ada di jemaat, dia tetap melayani Tuhan, dia tetap ada di dalam home cell, ada di dalam jemaat, dan puji Tuhan dia memberkati banyak orang lewat hidupnya. Nah, saya percaya saudara, apa yang dialami member kami ini sama seperti apa yang dialami dengan wanita dari Samaria ini. Karena apa? Dia mengalami personal breakthrough, brings personal testifying, dan personal testifying brings revival buat setiap orang yang dia speak up, buat kehidupannya berubah dalam nama Yesus. Thank you. Saya bersyukur bahwa ada member ini yang punya testimoni yang luar biasa saudara. Saya berharap saudara bisa lihat bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun dalam kehidupan saudara. Amen. Oke, kita mau selesai saudara. Boleh saudara dimanapun engkau berada, hari ini saya mau berdoa buat saudara. Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini, dimanapun engkau berada, di rumah, dimanapun engkau saudara. Dan saya mau memudahkan dua hal saudara. Boleh kita berdoa? Mari kita tutup mata sebentar. Yang pertama, saya mau berdoa buat setiap orang yang hari ini mungkin masih dalam masa lalu mereka. Mungkin masih dengan dosa mereka. Saya mau berdoa buat engkau mengalami personal breakthrough. Dimanapun engkau, hari ini confess saudara. Apa sih masa lalu saudara? Apa sih dosa saudara? Mari taruh tangan kananmu di dada. Dan mari ngaku, Tuhan, ini dosa saya. Tuhan, ini masa lalu saya. Tuhan, saya belum bisa mengampuni. Tuhan, saya belum bisa melepaskan. Tuhan, saya masih terikat. Hari ini engkau katakan saudara, apa yang menjadi keterikatanmu? Apa yang menjadi tembokmu hari ini? Katakan, dan saya mau berdoa buat engkau. Taruh tangan kananmu di dada, saya berdoa buat hidupmu. Tuhan, hari ini aku berdoa buat setiap orang yang mengaku, buat setiap orang yang mau dilepaskan, buat setiap masa lalu yang sudah ada, buat setiap dosa yang terikat Tuhan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarkan Tuhan yang hadir dalam hidupnya. Tuhan yang menyentuh hidupnya di dalam nama Yesus. Biarkan Tuhan yang membalut setiap luka. Tuhan yang membalut setiap hal masa lalu yang pahit sekalipun. Tuhan yang membalut di dalam nama Yesus. Bahkan setiap dosa hari ini Tuhan belenggu dipatahkan di dalam nama Yesus. Apapun hari ini engkau mengaku, dan Yesus akan melepaskan engkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu nyata. Roh Kudus engkau bekerja buat setiap orang dimanapun engkau berada. Dan biarkan hari ini engkau mengalami Tuhan. Engkau mengalami personal breakthrough bersama Tuhan di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Yang kedua, saya mau berdoa buat setiap engkau leader, engkau member, yang hari ini engkau bilang, kayaknya saya gak bisa berkata-kata buat setiap orang di sekitar saya tentang Tuhan. Mungkin saya masih muda, mungkin saya terlalu takut, tetapi hari ini saya mau bilang bahwa engkau, personal testifyingmu akan membawa kebangunan rohani. Mari hari ini, jika itu engkau mau melakukan kebangunan rohani di keluargamu, engkau mau melakukan kebangunan rohani di kampusmu, engkau membawa kebangunan rohani di pertemananmu, dimanapun engkau berada hari ini. Mari jika itu engkau angkat tanganmu, dan Tuhan hari ini aku mau berdoa buat hidup mereka. Setiap orang, leaders, member, hari ini di dalam nama Yesus, engkau melepaskan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Apimu
revival in the name of Jesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus, membakar hidup setiap orang. Setiap perkataanmu akan menjadi seperti panah yang bermata dua, untuk akan orang mulai mengerti tentang hidup mereka, mulai mengerti tentang apa itu dosa, mengerti tentang apa itu kehidupan selanjutnya. Mereka akan mulai ngerti Tuhan. Mereka berbalik dan bertobat di dalam nama Yesus. Karena perkataanmu, karena hidupmu, begitu engkau speak up, begitu engkau show up, mereka akan melihat Tuhan dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Dan aku mau melihat Tuhan bahwa Engkau akan membawa kebangunan rohani dimanapun mereka berada, di kampus mereka, di keluarga mereka, dimanapun pertemanan mereka, di dalam nama Yesus. Api Tuhan turun membasuh mereka dengan kuasa Roh-Mu untuk membawa kebangunan rohani di dalam nama Yesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya Engkau selalu melakukan personal. It's personal Tuhan buat hidup kami. Nah, kamu percaya hari ini ada banyak orang yang mengalami personal breakthrough di rumah-rumah mereka, dimanapun mereka berada. Dan mereka akan mulai speak up, akan mulai show up untuk personal testifying mereka, untuk melihat kebangunan terjadi di dalam nama Yesus. Thank you Lord, kami berdoa dan kami terima firman-Mu. Dan kami percaya ada urapan yang luar biasa yang akan mengalir dalam hidup kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat hari ini, dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya buat Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama setiap orang yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amen. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkati setiap hal-hal yang kau kerjakan dalam kehidupanmu. Diberkati kedua orang tuamu, diberkati ayahmu, diberkati ibumu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati saudara-saudaramu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, segala sesuatu yang kau rancangkan. Diberkati waktu kau masuk, waktu kau keluar, waktu kau duduk, waktu kau berdiri. Diberkatilah engkau senantiasa di dalam setiap aktivitasmu, rancanganmu, setiap hal-hal yang kau kerjakan. Diberkati engkau, dan Tuhan akan mempromosikan engkau sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin, amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. God bless you all. The wonders and mysteries. Come on, yes God. The power of the reason why.